Bayangkan, di tengah teriknya matahari dan suara bising proyek bangunan, seorang kuli bangunan sederhana yang tak pernah dianggap siapapun, tiba-tiba menjadi satu-satunya harapan bagi seorang wanita bule yang disekap secara misterius. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa dia bisa berada di tempat yang begitu tersembunyi dan mencurigakan? Dan bagaimana mungkin seorang pria kuli bangunan bisa terlibat dalam situasi berbahaya yang mengubah hidup mereka berdua selamanya? Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita bule itu? Apakah dia berhasil diselamatkan? Atau justru ada rahasia besar yang lebih mengejutkan di balik semua kejadian ini? Kisah ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang pilihan sulit, risiko besar, dan sebuah kebenaran yang tak pernah terduga hingga akhir cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan tulis di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Pagi itu, matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika suara besi beradu dan mesin molen mulai meraung di sebuah proyek pembangunan hotel mewah di pinggir kota. Debu beterbangan, teriakan mandor bersahutan, dan para pekerja mulai sibuk dengan tugas masing-masing. Di antara puluhan pekerja, ada satu sosok yang selalu datang paling awal. Namanya Arman. Seorang kuli bangunan berusia sekitar 30 tahun, berkulit sawo matang, tubuhnya kurus tapi berotot karena kerja keras bertahun-tahun, wajahnya sederhana, tak banyak bicara, tapi matanya menyimpan keteguhan. Arman memanggul sak semen di pundaknya tanpa mengeluh. Keringat sudah membasahi bajunya meski hari masih pagi. "Man, pelan-pelan aja, itu sak berat banget," teriak Dedi, rekan kerjanya, sambil tertawa kecil. Arman hanya tersenyum tipis. "Kalau pelan, nanti kita yang dimarahin mandor." Dedi menggeleng. "Lu ini ya, dari dulu paling rajin, emang gak capek?" Arman menurunkan sak semen dengan hati-hati, lalu menjawab santai. "Capek pasti, tapi kalau inget ibu di kampung, rasanya capeknya gak kerasa." Kalimat itu membuat Dedi terdiam sejenak. Semua orang di proyek tahu, Arman merantau sejak muda, ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya hidup sendiri di desa. Setiap bulan, hampir seluruh gajinya dikirim pulang. Tak lama kemudian, suara lantang mandor memecah obrolan mereka. "Arman, Dedi, cepat naik ke lantai 3, besi cornya kurang." "Iya, Pak," jawab Arman cepat. Mandor itu bernama Pak Rudi, pria paruh baya yang dikenal galak tapi sebenarnya peduli pada anak buahnya. Saat Arman melewati Pak Rudi, sang mandor menepuk bahunya. "Kamu lembur lagi semalam?" Arman mengangguk pelan. "Iya, Pak, nambah sedikit buat kirim ke kampung." Pak Rudi mendesah. "Kamu itu, Man, jaga kesehatan, proyek ini masih panjang." Arman tersenyum hormat. "Selama badan masih kuat, saya kerja, Pak." Proyek yang mereka kerjakan bukan proyek biasa, hotel bintang 5 dengan investasi besar dari luar negeri. Semua pekerja tahu, proyek ini sedang jadi rebutan dua perusahaan besar. Banyak isu beredar tentang persaingan yang tidak sehat, tekanan dari atasan, bahkan kabar bahwa ada pihak yang ingin menjatuhkan satu sama lain. Di sela istirahat siang, para pekerja duduk melingkar sambil membuka bekal. Dedi berbisik pelan, "Lu denger gak? Katanya proyek ini lagi panas. Ada perusahaan pesaing yang gak terima kalah tender." Arman meneguk air dari botolnya. "Bukan urusan kita, Ded, kita cuma kerja." "Iya sih, tapi kalau sampai proyek ini berhenti, kita juga yang kena dampaknya." Arman terdiam, itu yang paling ia takutkan. Jika proyek berhenti, berarti penghasilannya terancam. Tak jauh dari tempat mereka duduk, beberapa pria berpakaian rapi terlihat sedang berbicara serius dengan manajemen proyek. Wajah mereka tegang. Arman sempat melirik sekilas, tapi segera kembali fokus pada makanannya. Dalam hatinya, ia hanya punya satu tujuan sederhana: bekerja, mengirim uang, membuat ibunya bangga. Sore hari, saat langit mulai berubah jingga, Arman masih terlihat mengangkat besi dan merapikan material yang tercecer. Ketika pekerja lain sudah mulai berkemas, ia masih menyapu sisa-sisa puing. Dedi menepuk bahunya. "Udah, Man, besok aja dilanjutin." Arman menggeleng pelan. "Kalau bisa selesai hari ini, kenapa harus besok?" Dedi tertawa kecil. "Lu ini keras kepala, tapi gue salut." Saat semua orang pulang, Arman berdiri sejenak di tengah bangunan setengah jadi itu. Ia menatap rangka beton tinggi yang suatu hari akan menjadi hotel megah. Dalam diam ia berbisik, "Semoga proyek ini lancar, semoga rezekinya panjang." Ia tak pernah menyangka,
Proyek yang ia harapkan menjadi sumber rezeki justru akan menyeretnya ke dalam konflik besar. Konflik yang melibatkan orang-orang berkuasa, persaingan bisnis miliaran rupiah, dan seorang wanita asing yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat itu, Arman hanyalah seorang kuli bangunan biasa. Ia belum tahu bahwa takdirnya akan segera berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu suasana proyek terasa berbeda. Beberapa mobil hitam mengilap memasuki area pembangunan hotel. Para pekerja yang sedang mengaduk semen dan mengangkat besi spontan memperlambat gerakan mereka. Tatapan penasaran mengarah ke arah mobil-mobil tersebut. "Siapa tuh?" bisik Dedi pelan. Arman yang sedang menyusun bata ikut menoleh. "Kayaknya orang penting." Pintu mobil terbuka. Seorang wanita bule turun dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Rambut pirangnya diikat rapi, mengenakan kemeja putih dan celana kerja lapangan, lengkap dengan helm proyek yang diberikan oleh manajemen. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Itulah Elena, perwakilan investor asing yang menanamkan dana besar untuk pembangunan hotel tersebut. Pak Rudi segera menghampiri bersama beberapa pria berpakaian rapi. "Selamat datang, Bu Elena," ucap salah satu manajer proyek dengan nada hormat. Elena mengangguk singkat. "Saya ingin melihat langsung perkembangan proyek ini. Semua laporan yang saya terima harus sesuai dengan kondisi di lapangan." Suaranya tenang, tetapi tegas. Tak butuh waktu lama. Kabar kedatangannya menyebar ke seluruh pekerja. "Katanya dia yang pegang uang paling besar di proyek ini," bisik salah satu pekerja. "Katanya juga dia galak," sahut yang lain. Dedi menyikut lengan Arman. "Wah, proyek makin panas nih." Arman hanya diam, memperhatikan dari kejauhan. Elena berjalan menyusuri area pembangunan tanpa banyak basa-basi. Ia berhenti di beberapa titik, menanyakan detail teknis, memeriksa kualitas material, bahkan memperhatikan ketebalan besi dan campuran semen. "Kenapa kualitas besi di bagian ini berbeda dengan yang tercantum di laporan?" tanyanya kepada salah satu pengawas lapangan. Pengawas itu tampak gugup. "Itu, mungkin hanya perbedaan pengiriman, Bu." Elena menatapnya tajam. "Saya tidak mau jawaban mungkin, saya mau kepastian." Suasana mendadak hening. Beberapa petinggi perusahaan yang berdiri di belakangnya terlihat saling pandang. Ada kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Tak jauh dari situ, Arman sedang memasang bekisting. Tiba-tiba Elena menghampiri area tempatnya bekerja. "Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" tanyanya langsung pada Arman. Arman sedikit terkejut. "Sekitar 1 tahun, Bu." "Bagaimana menurutmu kualitas material yang digunakan?" Pertanyaan itu membuat Arman terdiam sejenak. Ia hanyalah kuli bangunan. Tak pernah ada orang penting yang bertanya pendapatnya. Ia menunduk sebentar sebelum menjawab jujur. "Kalau menurut saya, ada beberapa kiriman yang kualitasnya beda, Bu, lebih ringan dari biasanya." Beberapa orang di belakang Elena langsung menegang. Salah satu manajer cepat menyela. "Mungkin pekerja salah melihat, Bu. Mereka tidak tahu standar yang sebenarnya." Elena mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu. "Biarkan dia bicara." Ia kembali menatap Arman. "Kamu yakin dengan yang kamu katakan?" Arman mengangguk pelan. "Saya kerja pegang material setiap hari, Bu, jadi agak terasa bedanya." Elena tersenyum tipis. "Terima kasih atas kejujuranmu." Ia lalu berbalik dan mencatat sesuatu di buku kecilnya. Sejak momen itu, suasana proyek berubah drastis. Elena mengumumkan bahwa ia akan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Semua laporan keuangan, pembelian material, hingga proses pengerjaan akan diaudit ulang. "Mulai hari ini, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi," ucapnya tegas di hadapan manajemen. "Jika ada kecurangan, saya akan menghentikan kerjasama ini." Beberapa wajah langsung pucat. Di sudut lain area proyek, seorang pria berjas gelap yang sedari tadi mengamati dari jauh tampak menggenggam ponselnya dengan erat. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Pria itu adalah Surya, salah satu pihak yang berkepentingan besar dalam proyek tersebut. Ia berbicara pelan pada rekannya. "Kalau dia terus mengorek-ngorek seperti ini, bisa berbahaya." Rekannya menelan ludah. "Lalu kita harus bagaimana, Pak?" Surya menatap ke arah Elena yang masih berkeliling dengan penuh keyakinan. "Kita cari cara supaya dia berhenti ikut campur." Sementara itu, Arman kembali bekerja seperti biasa. Ia tak tahu bahwa kejujurannya barusan telah membuatnya tanpa sadar ikut masuk dalam pusaran konflik besar. Yang ia tahu hanya satu, wanita bule itu berbeda.
Tatapannya tidak seperti orang-orang penting lain yang hanya datang melihat tanpa peduli, ia benar-benar memperhatikan. Dan sejak hari itu, kehadiran Elena bukan hanya membuat proyek menjadi tegang, tapi juga mulai mengguncang rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik megahnya bangunan hotel tersebut. Sejak pengumuman audit menyeluruh oleh Elena, suasana proyek berubah menjadi penuh tekanan. Berkas-berkas lama mulai dibuka kembali, laporan pembelian material diperiksa satu persatu, nota pengiriman dicocokkan dengan barang yang benar-benar datang ke lapangan. Di ruang rapat sementara yang dibuat dari kontainer proyek, Elena duduk di depan tumpukan dokumen, beberapa staf keuangan terlihat tegang. Total pembelian besi tahap kedua tercatat sekian ton, ucap Elena sambil menunjuk angka di laporan. Tapi berdasarkan pengukuran di lapangan, jumlah yang terpasang tidak sesuai. Kemana selisihnya? Staf keuangan itu berkeringat. Mungkin masih di gudang, Bu. Elena menatap tajam. Saya sudah cek gudang. Ruangan itu mendadak sunyi. Di tempat lain, Surya sedang duduk di kantornya yang mewah. Meja kayu besar, kursi empuk, dan pemandangan kota dari jendela tinggi tidak mampu menenangkan pikirannya. Ia membanting map laporan ke meja. Dia terlalu jauh mencampuri, geramnya. Anak buahnya berdiri di depan meja, wajahnya cemas. Beberapa dokumen lama sudah diminta. Pak, kalau sampai dia membandingkan dengan kontrak awal, selisihnya bisa terlihat jelas. Surya menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit. Selama ini, perusahaannya memang memenangkan sebagian pekerjaan proyek lewat jalur belakang, material yang seharusnya berkualitas tinggi diganti dengan kualitas lebih rendah, laporan keuangan dimanipulasi, selisihnya masuk ke kantong pribadi. Semua berjalan mulus, sampai Elena datang. Dia hampir menemukan perbedaan kualitas besi dan semen, lanjut anak buahnya pelan. Surya mengepalkan tangan. Siapa yang berani bicara soal kualitas material di lapangan? Anak buahnya ragu menjawab. Ada pekerja yang sempat ditanya langsung olehnya, seorang kuli bangunan. Surya terdiam sejenak. Kuli bangunan? Iya, Pak. Katanya dia bilang ada perbedaan kualitas. Sorot mata Surya berubah dingin. Cari tahu siapa orang itu. Sementara itu di proyek, Arman tidak tahu bahwa namanya mulai diperbincangkan di ruang-ruang tertutup. Ia hanya bekerja seperti biasa. Namun ia mulai merasakan perubahan sikap beberapa pengawas, tatapan mereka terasa berbeda, seperti sedang menilai atau mencurigai. Saat istirahat, Dedi mendekat dengan wajah serius. Man, tadi gue dengar dari bagian gudang, katanya ada selisih material yang lumayan besar. Arman mengernyit. Selisih gimana? Katanya laporan bilang kualitas paling bagus, tapi yang datang ke lapangan beda. Arman terdiam, ingatannya kembali ke percakapannya dengan Elena. Berarti benar ya, gumamnya pelan. Tak lama kemudian, Elena kembali turun ke lapangan. Kali ini ia membawa beberapa sampel material yang sudah diuji secara teknis. Ia menghentikan langkah di dekat pengawas proyek. Berdasarkan hasil uji, kualitas semen ini tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, katanya tegas. Ini pelanggaran serius. Pengawas itu mencoba tersenyum kaku. Mungkin ada kesalahan pengiriman, Bu. Elena menatapnya lurus. Kesalahan satu kali mungkin bisa dimaklumi, tapi ini terjadi berulang. Ia menutup map di tangannya. Saya akan mengirim laporan sementara ke kantor pusat investor. Jika terbukti ada manipulasi, kerjasama bisa dihentikan. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Jika kerjasama dihentikan, proyek bisa berhenti total, nama perusahaan yang terlibat akan tercoreng. Kabar itu sampai ke telinga Surya sore harinya. Apa? Bentaknya saat menerima telepon. Dia mau kirim laporan. Iya, Pak, katanya dalam waktu dekat. Wajah Surya memerah. Jika laporan itu sampai ke tangan investor pusat, semua kecurangan yang ia atur bertahun-tahun bisa terbongkar. Bukan hanya proyek ini yang hancur, tapi seluruh bisnisnya. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap gedung hotel yang masih setengah jadi. Tidak boleh, ucapnya pelan namun penuh tekanan. Dia tidak boleh mengirim laporan itu. Anak buahnya menelan ludah. Maksud Bapak? Surya menoleh perlahan, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Kita harus memastikan dia berhenti sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain kota, Elena sedang menyusun dokumen tambahan di tempat tinggal sementaranya. Ia belum tahu bahwa langkahnya mengungkap kebenaran telah membuat seseorang merasa terpojok.
Dan ketika seorang pengusaha licik merasa terancam, ia bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Benih konflik itu kini benar-benar tumbuh. Bukan lagi sekadar persaingan bisnis, tapi pertaruhan antara kebenaran dan kekuasaan. Malam itu, proyek masih menyala terang meski waktu sudah lewat pukul 9. Beberapa bagian memang sedang dikejar target, sehingga sebagian pekerja harus lembur. Arman termasuk salah satunya. Ia sedang merapikan peralatan di lantai dasar ketika melihat sebuah mobil hitam berhenti mendadak di dekat pintu masuk proyek. Dari kejauhan, ia mengenali sosok yang turun dari mobil itu. Elena, masih dengan pakaian kerja dan wajah serius seperti biasa. Jam segini masih datang, gumam Dedi pelan yang berdiri di samping Arman. Arman menggeleng pelan. Mungkin mau cek sesuatu. Benar saja, Elena berjalan cepat masuk ke area proyek, ditemani seorang staf administrasi. Wajahnya terlihat tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara perdebatan dari arah ruang kantor sementara. Arman yang kebetulan lewat untuk mengambil alat, tak sengaja melihat pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, Elena berdiri berhadapan dengan Surya. "Kami butuh waktu untuk klarifikasi," kata Surya dengan nada ditekan. "Saya sudah memberi waktu," jawab Elena tegas. "Data ini cukup jelas menunjukkan adanya manipulasi." Surya tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. "Anda harus berhati-hati membuat tuduhan." "Saya tidak menuduh," balas Elena. "Saya membawa bukti." Suasana di dalam ruangan terasa panas. Arman tak berani lama-lama melihat. Ia segera berlalu, tapi kata-kata terakhir yang ia dengar membuat langkahnya melambat. "Jika laporan ini dikirim malam ini, konsekuensinya akan besar," ujar Surya pelan namun penuh tekanan. Elena menjawab tanpa ragu. Kebenaran tidak bisa ditunda hanya karena ancaman. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka keras. Surya keluar lebih dulu dengan wajah gelap. Ia hampir bertabrakan dengan Arman. Surya menatapnya sekilas, tatapan yang dingin dan sulit ditebak. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya tiba-tiba. Arman terkejut. "Tidak lihat apa-apa, Pak, saya cuma lewat." Surya menahan tatapannya beberapa detik, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Elena keluar beberapa menit setelahnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap teguh. Saat melewati Arman, ia sempat berhenti. "Kamu masih kerja?" tanyanya. "Iya, Bu, lembur." Elena mengangguk pelan. "Hati-hati kalau pulang malam." Itu adalah kalimat terakhir yang Arman dengar darinya malam itu. Keesokan paginya, suasana proyek terasa aneh. Tidak ada mobil hitam, tidak ada inspeksi mendadak, tidak ada Elena. Menjelang siang, kabar beredar cepat di antara para pekerja. "Katanya Bu Elena pulang ke negaranya semalam," bisik salah satu staf. "Cepat banget," sahut yang lain. "Gak pamit sama siapa-siapa." Dedi mendekati Arman. "Man, lu denger, katanya dia langsung berangkat malam tadi." Arman mengernyit. "Gak mungkin." "Kenapa gak mungkin? Tadi malam dia bilang mau kirim laporan, gak ada tanda-tanda mau pulang." Perasaan tak enak mulai menyusup di dada Arman. Saat jam istirahat, ia sengaja berjalan ke area belakang proyek. Tempat itu jarang dilewati orang karena masih berupa lahan kosong dengan material menumpuk. Semalam, ia melihat mobil Surya sempat bergerak ke arah sana. Langkah Arman melambat ketika sesuatu berkilau di tanah berdebu. Ia mendekat. Sebuah ponsel, layarnya retak sedikit di sudut, dan casingnya berwarna terang. Arman langsung mengenalinya. Ia pernah melihat Elena memegang ponsel itu saat mencatat hasil inspeksi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melihat sekeliling, sepi. Arman mengambil ponsel itu dan mencoba menyalakannya. Layar menyala sebentar sebelum mati lagi karena baterai hampir habis. "Kalau dia benar pulang, kenapa ponselnya ada di sini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari kejauhan. Arman refleks memasukkan ponsel itu ke dalam tas kerjanya. Seorang pengawas muncul dari balik tumpukan material. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya curiga. "Cuma cek sisa kayu, Pak." "Disuruh Pak Rudi," jawab Arman cepat. Pengawas itu menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya pergi. Setelah suasana kembali sepi, Arman berdiri terpaku. Dalam pikirannya terbayang kembali perdebatan semalam, tatapan Surya, ancaman tersirat, dan kini, ponsel Elena tertinggal di tempat terpencil seperti ini. Tidak, ini bukan kepulangan mendadak. Ini sesuatu yang lain.
Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di proyek itu, Arman merasa bahwa ia mungkin sedang berdiri di tepi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekadar persaingan bisnis. Sejak menemukan ponsel itu, pikiran Arman tidak pernah benar-benar tenang. Setiap suara keras membuatnya terkejut. Setiap mobil hitam yang masuk ke area proyek membuat dadanya berdebar lebih cepat. Ia hanyalah seorang kuli bangunan, bukan orang penting. Bukan siapa-siapa. Tapi entah kenapa, nalurinya terus mengatakan bahwa hilangnya Elena bukanlah kebetulan. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Arman mencoba menyalakan kembali ponsel milik Elena setelah mengisi dayanya dengan kabel miliknya. Layar menyala, jantungnya berdegup kencang. Beberapa pesan terakhir yang belum terkirim terlihat di layar. Salah satunya berupa draft laporan dengan lampiran foto material proyek. Arman menelan ludah. Berarti benar, dia belum sempat kirim laporan, gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara motor lewat di depan kontrakan. Arman refleks mematikan layar dan menyembunyikan ponsel itu di bawah bantal. Ia mulai sadar, benda kecil di tangannya itu bisa jadi bukti penting, dan mungkin juga alasan seseorang ingin Elena menghilang. Keesokan harinya di proyek, Arman mulai lebih banyak diam. Ia memperhatikan sekeliling dengan lebih teliti dari biasanya. Saat jam istirahat malam bagi pekerja lembur, ia sengaja duduk lebih dekat dengan kelompok sopir truk pengangkut material. Salah satu sopir berkata pelan, "Lu tahu nggak? Seminggu terakhir ada pengiriman malam ke gudang lama di pinggir kota." "Gudang yang mana?" tanya sopir lain. "Itu loh, gudang tua milik perusahaan Surya, yang katanya udah jarang dipakai." Arman yang pura-pura sibuk membuka bekalnya, memasang telinga. "Ngapain kirim malam-malam?" sahut yang lain. "Gak tahu, katanya cuma penyimpanan sementara. Tapi aneh aja, biasanya kan langsung ke proyek." Arman memberanikan diri ikut menimpali, berusaha terdengar santai. "Gudang yang dekat jalan besar itu ya?" Sopir itu mengangguk. "Iya, tapi sekarang sepi, jarang ada aktivitas siang hari, justru malam yang ramah." "Lu pernah masuk ke dalam?" tanya Arman lagi. Sopir itu menggeleng. "Kita cuma turunin barang di depan, abis itu disuruh pergi cepat." Jawaban itu membuat dada Arman terasa sesak. Gudang tua, pengiriman malam, dan mobil Surya yang semalam bergerak ke arah belakang proyek. Potongan-potongan itu mulai terasa saling terhubung. Sore harinya, Arman mencoba bertanya secara hati-hati pada Dedi. "Ded, lu pernah dengar soal gudang tua punya perusahaan sebelah?" Dedi berpikir sejenak. "Oh, yang di pinggir kota, katanya sih udah lama nggak dipakai." "Kalau dipakai lagi malam-malam, menurut lu kenapa?" Dedi tertawa kecil. "Lu kenapa nanya aneh-aneh sih, Man? Emang lu mau pindah kerja jadi satpam gudang?" Arman tersenyum tipis, tapi pikirannya jauh dari bercanda. "Ada yang gak beres, Ded?" ucapnya pelan. Dedi langsung menatapnya serius. "Maksud lu soal Bu Elena?" Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah bangunan hotel yang berdiri setengah jadi. "Apa lu percaya dia pulang begitu aja tanpa ambil ponsel?" tanya Arman akhirnya. Dedi terdiam. "Ponsel?" ulangnya pelan. Arman cepat-cepat menggeleng. "Bukan apa-apa, maksud gue, ya aneh aja." Ia belum berani menceritakan semuanya. Semakin sedikit orang tahu, semakin aman. Malam itu, Arman memutuskan untuk melewati jalan memutar sepulang kerja. Ia mengendarai motornya pelan menuju arah pinggir kota. Lampu jalan redup, angin malam terasa dingin. Dari kejauhan, ia melihat bangunan besar yang catnya mulai mengelupas. Gudang tua itu berdiri sunyi, dikelilingi pagar besi tinggi. Namun tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya samar dari dalam, dan sebuah mobil hitam terparkir di sampingnya. Jantung Arman berdegup keras. Ia mematikan mesin motornya dari jarak cukup jauh dan bersembunyi di balik pohon besar di tepi jalan. Beberapa pria terlihat keluar masuk gudang. Salah satu dari mereka tampak familiar. Arman menyipitkan mata. "Itu anak buah Surya." Tangan Arman mengepal tanpa sadar. "Kalau memang ada sesuatu, mungkin disinilah jawabannya," bisiknya pelan. Ia tahu, apa yang sedang ia lakukan sangat berbahaya. Ia hanya seorang kuli bangunan, tidak punya kekuasaan, tidak punya perlindungan. Tapi bayangan wajah Elena malam terakhir itu terus terlintas di pikirannya. Kalimatnya masih terngiang jelas. Kebenaran tidak bisa ditunda hanya karena ancaman. Dan mungkin, tanpa ia sadari, kini Armanlah satu-satunya orang yang mulai mendekati kebenaran itu. Malam semakin larut. Angin berembus pelan, membuat seng tua di atap gudang berderit pelan.
Dari balik pohon besar, Arman masih mengamati situasi. Ia bisa melihat dua pria berjaga di dekat pintu samping gudang. Sesekali terdengar suara tawa kasar dari dalam. Jantungnya berdegup tidak beraturan. "Apa gue gila ya?" bisiknya pada diri sendiri. Ia hanya seorang kuli bangunan, bukan polisi, bukan pahlawan. Tapi bayangan ponsel Elena, draft laporan yang belum terkirim, dan kebohongan tentang kepulangannya membuat langkahnya tidak bisa mundur. Setelah hampir 20 menit mengamati, salah satu penjaga keluar untuk menerima panggilan telepon dan berjalan menjauh dari pintu. Penjaga lainnya masuk ke dalam sebentar. Kesempatan. Arman bergerak cepat namun tetap merunduk. Ia memutari sisi belakang gudang, mencari celah. Di bagian belakang, ada jendela kecil dengan teralis yang sebagian sudah berkarat, salah satu bautnya tampak longgar. Dengan tangan gemetar, Arman mencoba menggoyangkannya perlahan. Berderit. Ia berhenti sejenak, menahan napas. Tak ada suara mencurigakan dari dalam. Ia mendorong lagi. Kali ini lebih kuat. Teralis itu lepas cukup untuk memberinya ruang masuk. Arman menyelinap ke dalam. Bagian dalam gudang remang-remang, hanya ada beberapa lampu gantung redup. Bau lembab dan debu memenuhi udara. Tumpukan kardus dan material lama berserakan, namun dari arah ruangan kecil di sisi kanan, terdengar suara samar, seperti suara kursi bergeser. Arman melangkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Semakin dekat, ia mendengar sesuatu yang membuat dadanya sesak. Suara napas terburu-buru, dan seperti suara seseorang mencoba berbicara dengan mulut tertutup. Arman mengintip dari celah pintu kayu yang sedikit terbuka, dan di sanalah ia melihatnya. Elena, tangannya terikat ke kursi, mulutnya ditutup kain, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyala penuh perlawanan. Untuk sesaat, Arman merasa waktu berhenti. Jadi benar, dia tidak pulang, dia disekap. Tangan Arman mengepal, amarah bercampur takut memenuhi dadanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat dari arah depan gudang. Arman cepat-cepat bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dua pria masuk ke ruangan tempat Elena disekap. "Sampai kapan kita jaga dia?" tanya salah satu dari mereka. "Pak Surya bilang tunggu sampai laporan itu dipastikan gagal terkirim," jawab yang lain. "Kalau investor pusat nggak terima laporan, semuanya aman." Elena mencoba berbicara dari balik kain penutup mulutnya. Salah satu pria mendekat dan berkata dingin, "Tenang saja, kalau kamu berhenti ikut campur, kamu bisa pulang dengan selamat." Mata Elena menatap tajam, penuh kebencian. Beberapa menit kemudian, kedua pria itu keluar lagi, menutup pintu ruangan. Arman menarik napas dalam-dalam. Jadi ini semua benar. Surya menculiknya, bukan hanya demi proyek ini, tapi demi menyelamatkan reputasi dan bisnisnya yang kotor. Setelah memastikan keadaan agak sepi, Arman memberanikan diri mendekati pintu ruangan itu. Ia membukanya perlahan. Elena langsung mengangkat wajahnya saat mendengar suara langkah. Mata mereka bertemu. Ekspresi Elena berubah dari waspada menjadi terkejut. Arman cepat-cepat memberi isyarat agar ia tidak bersuara. Ia menutup pintu perlahan dan mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain di mulut Elena. "Elena, Bu, ini saya, Arman," bisiknya pelan. Elena menatapnya lekat-lekat, seolah memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. "Kamu?" suaranya serak. "Kenapa kamu di sini?" "Saya curiga, saya temukan ponsel ibu di proyek." Elena memejamkan mata sejenak, seperti lega sekaligus terkejut. "Mereka menculik saya setelah saya bilang laporan akan dikirim malam itu," ucapnya pelan. "Mereka ingin menghentikan audit." Arman mengangguk. "Saya dengar tadi, mereka tunggu sampai laporan gagal terkirim." Elena menatapnya dalam-dalam. "Kamu tidak seharusnya ada di sini, ini berbahaya." Arman menelan ludah, tapi tatapannya tegas. "Saya tidak bisa diam saja." Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di proyek itu, Elena melihat Arman bukan hanya sebagai kuli bangunan pendiam. Di hadapannya berdiri seorang pria sederhana, yang mempertaruhkan keselamatannya demi kebenaran. Suara langkah kembali terdengar dari luar. Arman dan Elena saling pandang. Mereka tahu satu hal, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suara langkah di luar ruangan semakin mendekat. Arman cepat-cepat memasang kembali kain penutup mulut Elena, bukan untuk membungkamnya, tapi agar penjaga tidak curiga jika mengintip. Ia berbisik sangat pelan,
Saya akan kembali, tahan sedikit lagi. Elena menatapnya, ada kekhawatiran di matanya. Jangan gegabah, bisiknya lirih sebelum Arman menutup pintu kembali. Arman menyelinap keluar lewat jalur yang sama saat ia masuk. Tangannya gemetar, napasnya tidak beraturan. Begitu sampai di motornya yang terparkir jauh dari gudang, ia baru berani menarik napas panjang. Ia sudah menemukan Elena, tapi membawanya keluar sendirian hampir mustahil. Ada penjaga, ada Surya, dan pasti ada orang lain yang terlibat. Gue nggak bisa nekat, gumamnya. Ia butuh bantuan, tapi tidak bisa sembarang orang. Dalam pikirannya hanya ada satu nama, Pak Rudi. Mandor galak yang selama ini memperlakukannya seperti anak sendiri. Malam itu juga, Arman mendatangi rumah sederhana Pak Rudi. Lampu ruang tamu masih menyala. Tok tok tok, pintu dibuka, dan Pak Rudi terlihat terkejut. Arman, jam segini ngapain? Maaf Pak, penting banget. Melihat wajah Arman yang tegang, Pak Rudi langsung mempersilakannya masuk. Ada apa? Arman menelan ludah. Bu Elena tidak pulang Pak. Pak Rudi mengernyit. Semua orang bilang dia pulang ke negaranya. Itu bohong. Arman lalu menceritakan semuanya. Tentang ponsel yang ia temukan. Tentang gudang tua. Tentang Elena yang disekap. Tentang percakapan penjaga yang ia dengar. Wajah Pak Rudi perlahan berubah serius. Kamu yakin dengan semua ini? Tanyanya pelan. Saya lihat sendiri, Pak. Ruangan hening beberapa saat. Pak Rudi menghela napas berat. Kalau ini benar, kamu sadar ini bukan perkara kecil. Saya tahu, Pak, tapi kalau kita diam, dia bisa celaka. Pak Rudi menatap Arman lama, ia melihat ketakutan di mata pemuda itu, tapi juga tekad. Kita tidak bisa langsung lapor tanpa bukti kuat, kata Pak Rudi akhirnya. Kalau orang seperti Surya tahu, kita bisa hilang juga. Arman mengangguk. Itu sebabnya saya datang ke Bapak. Saya mau kumpulkan bukti dulu. Pak Rudi berdiri dan mengambil jaketnya. Baik, kita lakukan dengan hati-hati. Malam berikutnya, Arman kembali ke gudang tua. Kali ini ia tidak sendirian. Pak Rudi menunggu di motor, berjaga dari kejauhan. Sebelum turun, Pak Rudi berkata pelan, kalau keadaan bahaya, jangan jadi pahlawan, prioritas kamu selamat dulu. Arman mengangguk. Ia kembali menyelinap lewat sisi belakang. Kali ini ia sudah lebih tahu jalurnya. Dengan ponsel di tangan, ia merekam suara percakapan dua penjaga yang sedang berbicara di dekat pintu. Pak Surya bilang paling lama 2 hari lagi, kata salah satu penjaga. Setelah itu urusan beres. Semoga cepat selesai. Aku nggak nyaman jaga orang asing kayak gini, jawab yang lain. Rekaman itu terekam jelas. Arman juga diam-diam memotret bagian dalam gudang dari celah, termasuk pintu ruangan tempat Elena disekap. Saat ia mendekat ke sisi bangunan, ia melihat sebuah panel listrik kecil di dinding luar. Ide muncul di kepalanya. Ia kembali ke Pak Rudi. Pak, saya punya rencana, tapi agak nekat. Apa? Kita matikan listriknya sebentar. Mereka pasti panik. Saat itu saya masuk dan keluarkan Bu Elena lewat belakang. Pak Rudi terdiam. Itu berisiko besar. Saya tahu, tapi itu satu-satunya cara tanpa melawan langsung. Pak Rudi menatap gudang tua itu, lalu kembali ke Arman. Kamu yakin sanggup? Arman menarik napas dalam-dalam. Kalau bukan sekarang, mungkin sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, dengan tangan gemetar tapi tekad kuat, Arman membuka panel listrik dan menarik tuas utama. Sekejap, gudang itu gelap gulita. Terdengar teriakan dari dalam. Kenapa lampunya mati? Apa listriknya turun? Para penjaga keluar dengan panik, mencoba memeriksa sumber listrik. Saat itulah Arman bergerak cepat, menyelinap masuk melalui belakang seperti bayangan. Detak jantungnya terasa sampai ke telinga. Malam itu, keberanian seorang kuli bangunan sedang diuji, dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Gudang gelap gulita, teriakan para penjaga terdengar kacau. Cepat cek panel listriknya. Senter, mana senter? Dalam kekacauan itu, Arman berlari menyusuri lorong sempit menuju ruangan tempat Elena disekap. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Elena, ini saya, bisiknya cepat. Elena yang duduk dalam gelap langsung mengangkat wajahnya. Kali ini Arman tidak ragu. Ia membuka ikatan di tangan Elena dengan cepat menggunakan pisau kecil yang biasa ia pakai untuk kerja. Kita harus pergi sekarang, kata Arman tegas. Elena berdiri, sedikit sempoyongan. Kamu yakin ini aman? Tidak, tapi kita tidak punya waktu.
Terdengar suara langkah tergesa dari arah depan. Arman menggenggam tangan Elena dan membawanya keluar lewat jalur belakang yang tadi ia gunakan. Mereka berlari menyusuri sisi gudang menuju pagar belakang yang sebagian sudah berkarat. Namun baru beberapa langkah, lampu gudang menyala kembali. "Lari!" teriak seseorang dari dalam. "Dia kabur!" Suara Surya terdengar jelas, penuh amarah. "Kejar mereka!" Jantung Arman seperti mau meledak. Ia membantu Elena memanjat celah pagar yang sudah ia longgarkan sebelumnya. Elena sempat kesulitan karena tubuhnya lemas. "Ayo, sedikit lagi!" dorong Arman. Dari belakang, suara langkah semakin dekat. Salah satu anak buah Surya hampir mencapai mereka ketika tiba-tiba terdengar suara motor meraung keras. Pak Rudi melaju mendekat dengan motor, sengaja menghalangi jalan masuk menuju sisi belakang gudang. "Cepat naik!" teriaknya. Arman membantu Elena naik ke motor Pak Rudi, lalu ia sendiri melompat ke motor miliknya yang diparkir tak jauh dari situ. Anak buah Surya mencoba mengejar dengan mobil, tapi jalan sempit dan gelap membuat mereka kesulitan bermanuver. Namun pengejaran belum selesai. Di pertigaan jalan menuju proyek, dua mobil hitam terlihat sudah menunggu. "Sepertinya mereka sudah duga kita lewat sini," kata Pak Rudi dengan suara tegang. Arman berpikir cepat. Ia membelokkan motornya ke arah proyek pembangunan hotel. "Elena, pegang saya kuat-kuat," teriaknya. Mereka masuk ke area proyek yang malam itu masih ada beberapa pekerja lembur. Melihat Arman datang dengan wajah panik dan seorang wanita asing di belakangnya, Dedi terkejut. "Man, ada apa ini?" "Itu Bu Elena, dia diculik," teriak Arman. Beberapa pekerja langsung berdiri. Mobil Surya masuk ke area proyek dengan kasar. Surya turun dengan wajah marah. "Serahkan dia sekarang," bentaknya. Para pekerja saling pandang. Mereka mungkin hanya buruh, tapi mereka tahu siapa yang selama ini memperjuangkan transparansi dan siapa yang bermain curang. Dedi maju selangkah. "Kalau memang tidak salah, kenapa harus culik orang?" Beberapa pekerja lain ikut berdiri di depan Arman dan Elena, membentuk barisan. Surya menunjuk dengan marah. "Kalian tidak tahu apa-apa, ini urusan perusahaan." Pak Rudi melangkah maju. "Kalau ini urusan perusahaan, kenapa dilakukan diam-diam di gudang kosong?" Sementara Surya sibuk berdebat, Arman diam-diam menyerahkan ponsel Elena kepada Pak Rudi. "Pak, kirim rekaman dan foto ini ke polisi sekarang," bisiknya. Pak Rudi mengangguk dan segera menelpon pihak berwajib, menyebutkan lokasi dan bukti yang mereka miliki. Beberapa menit terasa sangat lama. Suasana tegang. Surya mulai sadar situasinya tidak menguntungkan. "Kita pergi," katanya pada anak buahnya. Namun suara sirene terdengar dari kejauhan. Mobil polisi memasuki area proyek. Elena melangkah maju meski tubuhnya masih lemah. "Saya saksi langsung," katanya tegas kepada petugas. "Saya diculik agar tidak melanjutkan audit." Pak Rudi menyerahkan rekaman suara dan foto lokasi penyekapan. Polisi segera mengamankan Surya dan beberapa anak buahnya yang tidak bisa lagi mengelak. "Ini salah paham," teriak Surya saat diborgol. "Kalian tidak tahu siapa saya, namun kali ini, kekuasaan dan uangnya tidak lagi cukup." Para pekerja hanya bisa terdiam menyaksikan semuanya. Arman berdiri beberapa langkah dari Elena, napasnya masih terengah-engah. Elena menoleh padanya. "Kalau bukan karena kamu," ucapnya pelan. Arman menggeleng. "Kita cuma melakukan yang benar." Malam itu, bukan hanya seorang wanita yang berhasil diselamatkan, tapi juga kebenaran yang hampir saja dikubur demi ambisi dan keserakahan. Dan untuk pertama kalinya, seorang kuli bangunan berdiri sebagai sosok yang mengubah jalannya sebuah permainan besar. Pagi berikutnya, suasana kota terasa berbeda. Berita skandal proyek yang melibatkan Surya sudah tersebar luas. Media menyorot kasus penculikan Elena sekaligus manipulasi proyek yang selama ini terjadi. Arman duduk di tangga proyek yang kini mulai kembali normal. Ia menatap gedung setengah jadi dengan perasaan campur aduk lega, lelah, tapi juga sedikit canggung karena perhatian kini tertuju padanya. Tak lama kemudian, Elena datang dengan wajah rapi, masih memancarkan ketegasan yang sama seperti pertama kali ia datang ke proyek. Namun kali ini, ada senyum hangat di wajahnya ketika melihat Arman. "Arman," panggilnya lembut. Arman menoleh. "Bu Elena." Ia tersenyum canggung, tak tahu harus berkata apa. Elena melangkah mendekat, matanya menatap langsung ke matanya. "Saya ingin semua orang tahu,
katanya dengan suara tegas, bahwa kuli bangunan sederhana ini adalah orang yang menyelamatkan saya. Tanpa keberanian dan ketulusannya, saya tidak akan bisa keluar dari situasi itu. Arman menunduk, merasa canggung dipuji di depan rekan-rekan dan beberapa awak media yang kebetulan mengikuti proses audit lanjutan. Saya hanya melakukan yang benar, Bu, bisiknya pelan. Elena tersenyum, tapi matanya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Tidak, Arman, ini lebih dari sekadar melakukan yang benar. Kamu berani menghadapi bahaya, dan itu jarang sekali saya temui pada seseorang. Kamu berbeda. Hari demi hari, proyek mulai diserahkan pada pihak yang bersih dan transparan. Surya dan anak buahnya resmi ditahan, perusahaan Surya bangkrut, dan semua dokumen kecurangan mereka dibuka ke publik. Sementara itu, Elena semakin sering menemui Arman di proyek. Awalnya untuk memastikan audit berjalan lancar, tapi lambat laun pertemuan mereka berubah menjadi percakapan panjang tentang hidup, masa depan, dan impian sederhana yang jarang mereka bagi dengan orang lain. Elena terkagum-kagum pada cara Arman bekerja, tekun, jujur, dan tidak mencari pujian. Keberaniannya malam itu, ketulusannya dalam pekerjaan sehari-hari, dan kesetiaannya pada prinsip membuat Elena melihat sosok yang selama ini langka ia temui. Arman, di sisi lain, mulai menyadari perasaannya sendiri. Awalnya hanya rasa hormat, kini berubah menjadi kekaguman dan rasa hangat yang membuatnya tersenyum sendiri setiap kali Elena berada dekat. Mereka berdua, dari latar yang berbeda, satu kuli bangunan sederhana, satu investor asing yang tegas, mulai membangun ikatan yang tulus. Sebuah hubungan yang lahir dari keberanian, kejujuran, dan pengalaman yang menegangkan bersama. Dan malam itu, ketika lampu proyek padam dan kota mulai sepi, Elena menatap Arman dan berkata pelan, "Terima kasih, bukan hanya karena menyelamatkan saya, tapi juga karena menunjukkan bahwa ketulusan dan keberanian itu nyata." Arman hanya tersenyum, menyadari bahwa dunia mereka kini berubah, tidak hanya proyek yang kembali bersih, tetapi juga hati mereka sendiri. Dari seorang kuli bangunan menjadi sosok yang mampu menyentuh hati seseorang yang selama ini hanya ditemui dalam dunia bisnis keras. Dan bagi Elena, Arman bukan lagi sekadar pekerja, ia adalah sosok yang bisa dipercaya, dan mungkin lebih dari itu. Waktu berlalu, kota mulai kembali normal setelah semua skandal terungkap. Proyek yang dulu penuh intrik kini berjalan transparan, dengan Elena tetap tinggal di Indonesia untuk memastikan semuanya selesai dengan baik. Arman tetap bekerja di proyek, tapi kini ia tidak hanya dilihat sebagai kuli bangunan. Rekan-rekan kerjanya menghormatinya, sebagian karena keberanian malam itu, sebagian karena ketulusannya yang konsisten. Setiap hari, Arman dan Elena sering menghabiskan waktu bersama di sela-sela proyek. Awalnya hanya membicarakan laporan, bahan bangunan, atau progres pembangunan, tapi lama-lama, percakapan itu berubah menjadi tawa, cerita hidup, dan perasaan yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan. Beberapa teman sempat meragukan hubungan mereka, seorang wanita asing dan seorang kuli bangunan bagaimana bisa, tapi bagi Arman dan Elena, status sosial tidak pernah menjadi ukuran. Yang penting adalah ketulusan, keberanian, dan hati yang saling percaya. Hari pernikahan mereka tiba, tidak mewah, tapi hangat dan penuh makna. Gedung sederhana dihiasi bunga-bunga kecil. Para pekerja proyek yang dulu menjadi saksi perjuangan mereka hadir, tersenyum dan memberi ucapan selamat. Elena mengenakan gaun sederhana berwarna krem, tersenyum hangat pada Arman yang berdiri dengan setelan rapi tapi tetap sederhana. Arman meraih tangannya, dan mereka saling menatap penuh arti. "Siap untuk hidup baru bersama?" tanya Elena, matanya berbinar. "Siap," jawab Arman dengan tegas, senyum mengembang di wajahnya. Dari gudang gelap, penyekapan, dan persaingan bisnis yang kotor, lahirlah kisah yang tak terduga, kisah cinta antara seorang kuli bangunan dan wanita investor asing yang tegas. Mereka membuktikan bahwa keberanian, ketulusan, dan hati yang jujur bisa mengalahkan segala perbedaan status sosial. Dan di tengah senyum para sahabat, tawa para pekerja, dan hangatnya suasana, Arman dan Elena memulai babak baru dalam hidup mereka bersama, penuh cinta, dan penuh harapan.